Hai, sobat investor semua. Hari ini gue bakal coba untuk bahas kira-kira untuk reksadana yang ada di aplikasi Bibit itu yang nominalnya bisa mulai dari 10.000. Kira-kira pada saat ini ingat ya kalimat gue ya. Pada saat ini kira-kira mana yang terbaik menurut gue. Disclaimer itu menurut gue. Nah, buat teman-teman yang penasaran simak video ini sampai habis. Oke, jadi gue akan coba share screen ke teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, seperti yang kamu lihat, gue udah buka aplikasi Bit lewat website ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh tinggal dibuka di sini saja, yang kaca pembesar, kita akan masuk di bawah sini. Ya, koleksi reksadana minimal 10.000. Kita di sini bisa melihat ada beberapa jenis reksadana yang berbeda-beda. Ada yang 2,58% returnnya, terus juga expense ratio 1,99, ada yang 10 triliun. Nah, di sini sebenarnya gue pengen ngasih tahu nih gimana caranya gue menganalisa, bukan hasilnya. Ingat, ya, gue akan memberitahu cara menganalisanya, bukan fokusnya ke hasil. Karena hasil, ketika lo nonton ini, bisa berbeda. Ya, bisa berbeda dalam arti yang bagus hari ini, belum tentu sebulan depan bakal bagus. Belum tentu 2 bulan ke depan adalah yang terbaik. Ya, jadi itu disclaimer tuh. Karena suka banyak orang yang salah paham. Dia nontonnya 3 bulan kemudian, terus dia bilang, oh ini reksadana ini yang terbaik. Nggak juga, gitu. Oke, back. Di sini kalau gue menganalisa reksadana, itu ada berapa aspek. Ini 3 aspek sebenarnya udah bisa lo kelihatan nih, mana yang lo bisa fokusin. Oke, kita akan ambil reksadana pasar uang dulu. Mana yang sebenarnya menurut gue itu terbaik. Oke, gue lihat di sini. Kalau lu mau lihat reksadana pasar uang mana yang bagus, lu lihat di sini nih. Oh, biasanya kalau yang dana kas itu tuh biasanya RDPU atau reksadana pasar uang. Ini 2,58%, total AUM 10T. Terus dana liquid itu juga termasuk reksadana pasar uang, dia juga gede. Ini 2,67. Trim kas juga ini reksadana pasar uang. Ini yang kalau bentuk-bentuknya kas atau liquid tuh biasanya reksadana pasar uang ya guys. Ini 3,74, AUM-nya juga 4 triliun. Terus mana lagi nih? Ini 2,47, 3 triliun. Ini 3,6, 2 triliun. Ini berapa tuh? Yang paling tinggi 374 ya. Oke, kita lihat. Cari lagi dana liquid 2,75, 0,87 T. Inilah kayak gue nyari ya. Jadi biar teman-teman tahu, nanti gue kasih tahu dasarnya. 3,8, 308, 100 miliar. Oke, gue udah dapat. Yang paling terbaik menurut gue ada 2. Antara Sukor Syariah Money Market Fund atau pasar uang Sukor Syariah ini, atau Trimkas 2. Ya, jadi kalau untuk konvensionalnya Trimkas 2, untuk syariahnya adalah Sukor Invest. Kenapa? Karena dari secara return dia salah satu yang terbesar ya. Nih, lo bandingin ini sama ini. Hasilnya hampir tipis. Sebenarnya lebih gede Trimkas 2. Ya, tapi dia AUM-nya juga udah di atas dari 100 miliar, bahkan di atas dari 1 triliun. Kita nggak mesti yang harus sampai 10 triliun untuk menyatakan itu bagus. 2 triliun atau 1 triliun ke atas saja udah bagus. Di sini, kalau kita harus memilih dari kinerja secara kasat mata, yang lebih bagus itu adalah Trimkas 2. Kenapa? Karena dia dari secara return dia lebih unggul dibandingkan Sukor Syariah, ya, money market fund ini. Terus kalau untuk secara AUM juga lebih unggul, dia 4 triliun, ini 2,46 triliun. Ya. Jadi kalau lo secara kasat mata, kalau misalkan gue secara kasat mata, gue akan milih Trimkas 2 sebenarnya. Kita lihat. Oke. Tuh isi-isinya ini ya, sukuk muda rabah dan lain-lain. Tapi ada juga ya berarti ya syariahnya juga di sini Trimkas 2. Oke, jadi untuk reksadana pasar uang syariah ini, ya nomor satunya Trimkas 2. Lalu kita lihat reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Nah,
Secara singkat, ketika lo melihat seperti ini, yang lo lihat itu adalah yang kira-kira ada obligasi negara nih. Ini tuh 4,79, terus AUM-nya 4,23. Terus kita lihat mana? Ini kayaknya obligasi juga deh 2,52, tapi tetap di bawah ya. Dan pokoknya kalau ada yang dan Nakas reksadana pasar uang, sorry. Obligasi unggulan kelas A 4,86, ini tadi berapa? 4,79. Jadi ini lebih baik ya. Terus AUM-nya 2,08. Nah, ini agak rancu nih. Lo bisa milih keduanya nih. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini reksadana saham nih. Kalau Serikahati gitu-gitu, atau misalkan IDX 30 yang kayak gini, itu biasanya reksadana saham sih. Biasanya. Nah, di sini kita lihat ada nggak reksadana obligasi lain nih. 2,20. AUM-nya 1,4. Oke, dia udah bagus sebenarnya. Majoris Suku Negara Indonesia, dia juga kalau nggak salah reksadana obligasi deh. Dia cuma 0,4, kecil. AUM-nya juga kecil. Kita lihat lagi. Ini udah pada kecil. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa yang memang mayoritas unggul menurut gua adalah Manulife obligasi unggulan kelas A dengan Manulife obligasi Indonesia 2. Nah, kalau ini nih bedanya tipis guys ya. Jadi ada yang dia 4,86, ada yang 4,79. Secara kasat mata lo akan milih Manulife obligasi unggulan kelas A karena returnnya lebih gede ya. Tetapi di sini lo lihat AUM-nya itu 2 triliun, yang satu lagi 4,23 triliun. Ya. Jadi ini lumayan loh, perbedaannya gede banget. Ya. Kita bisa lihat dari expense ratio. Expense ratio dia lebih kecil, 1,3. Di sini expense ratio-nya lebih gede. Ya, tapi ya lebih gede nih di sini. Jadi kira-kira gue lebih milih yang mana? Gue akan milih yang mana, tebak? Gue akan milih yang ini. Ya, Manulife obligasi unggulan kelas A. Kenapa? Dari segi return dia lebih gede. Ya. Kedua, memang dari segi AUM dia lebih kecil. Ya. Ini 2 triliun, itu 4 triliun. Tapi dia udah lebih dari 1 triliun, itu udah sangat bagus. Yang ketiga yang paling penting adalah expense ratio. Kita nyari expense ratio yang kecil. Ya, karena semakin kecil expense ratio berarti semakin efisien nih si manajer investasi dalam mengelola reksadana nih. Nah, di sini kita lihat 2,73 sama 1,31. Nah, berarti di sini lebih unggul yang ini kan? Ya udah, jawabannya adalah ini, Manulife obligasi unggulan kelas A untuk reksadana obligasi yang terbaiknya. Oke. Kita lihat reksadana saham. Oke, reksadana saham yang paling unggul yang mana? Buset, ini minus 12. Kita lihat mana nih reksadana saham? Dana saham minus 4%. Kurang bagus. Kita lihat lagi Serikahati. Nah, ini bagus nih, 5,66%. Ini 2 triliun, ini bagus. Ya. IDX enggak, jelek, minus 8%. Oke, kita lihat lagi mana? Ini nggak tahu deh, kayaknya saham deh. Ini saham deh. Coba kita lihat ya guys. Iya, saham kan. Oke. Baru Serikahati nih yang bagus nih salah satunya. Terus ini 2,43% juga masih kecil, minus 4%. Ini obligasi 4% dia. Nah, tapi awalnya kecil banget. Ini kita lihat reksadana saham ya. Yang perform bagus. Oh ya udah, di sini udah kelihatan. Yang bagus itu lebih gampang. Ini adalah jawabannya adalah BNP Paribas Serikahati. Kalau nggak salah saham kan? Bener kan saham. Pokoknya kalau yang kayak gini-gini tuh biasanya saham Serikahati, IDX 30 kayak gitu. Nah, ini kenapa paling bagus? Kamu bisa lihat dari segi return tuh udah nggak ada yang bisa ngalahin dia nih. Kedua, AUM-nya juga gede. Dia udah di atas 1 triliun. Ini bahkan 2 triliun. Dengan return segini, terus juga AUM segini, expense ratio segini, menurut gua udah cukup bagus di saat kondisi seperti ini. Ya. Karena di saat kondisi seperti ini, lihat performance yang lain tuh lagi pada jatuh. Dia doang yang lagi bagus. Sebenarnya kalau lu memang seorang investor misalkan saham ya, bukan reksadana, lu bisa lihat dari sini nih misalkan. Tuh, lihat di sini.
Ini isinya apa aja sih? Kok dia bisa bagus? BCA, Mandiri, BNI. Nah, itu lo bisa sebenarnya duplicate untuk investasi saham lo. Gitu. Oke. Nah, jadi berarti sekarang udah tahu ya, gimana cara lo analisa. Pertama-tama lo lihat dulu dari returnnya. Ya, kedua lo lihat dari OM. Ketiga lo baru lihat dari expense ratio. Ya, kalau misalkan tiga-tiga ini tuh gimana? Kalau dua hal lebih unggul satu reksadana, berarti itu yang dipilih. Tapi yang paling krusial banget adalah AUM. Selama AUM-nya ada yang 1T, berarti mendingan itu yang dipilih. Di atas 1T. Kalau dia di bawah 1T, nah, itu lebih pilih yang triliun tuh dana kelolaannya, walaupun returnnya gede. Tuh, gua kasih tahu kuncinya tuh, teman-teman semua ya. Jadi keputusannya gimana? Untuk berdasarkan saat ini, ya, untuk berdasarkan saat ini yang bagus itu adalah kalau untuk reksadana pasar uang tadi Trimkas 2, untuk reksadana obligasi ini Trimkas 2 benar kan? Jangan sampai di valid nih. Iya benar rendah. Trimkas 2 reksadana pasar uang, reksadana obligasi itu di sini Manulife obligasi unggulan kelas A ya karena dari segi returnnya gede, terus expense ratio-nya gede dan AUM-nya cukup tinggi. Yang ketiga, untuk sahamnya itu adalah yang paling bagus adalah BNP Paribas Serikahati ya. Itu adalah analisa secara singkat. Jadi kalau teman-teman emang nggak mau capek atau apa, kita bisa analisa lewat 3 aspek ini. Dan lu bisa berinvestasi dengan cara yang benar. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana, lu bisa pakai kode referral gua ya di sini, atau lo bisa masukin OLXI 8A9. Ya, nanti kalau misalkan lu invest 100.000, lo bakal dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Dan apabila kamu rasa video ini sangat bermanfaat dan juga mengedukasi teman-teman semua untuk bisa memilih reksadana yang bagus, kamu coba aja share ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.